Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Antonius dalam Liputan 77. Sejak hampir 2 tahun wabah pandemi COVID-19 menerjang seluruh dunia secara khusus di Indonesia sendiri yang hampir membawa dampak pada seluruh sektor di Indonesia secara khusus dunia ekonomi. Di masa pandemi COVID-19 sendiri mulai muncullah daya tarik atau tren yang cukup terkenal di tengah masyarakat Indonesia akhir-akhir ini mengenai investasi. Dapat dikatakan dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat lebih terbuka untuk berinvestasi secara dini di pasar modal. Nama investasi akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia setelah hampir 2 tahun tidak dilirik. Keadaan investasi di Indonesia sendiri sudah cukup membaik karena pemerintah kembali mendorong dan membangkitkan berbagai sektor di Indonesia, secara khusus sektor ekonomi untuk pemulihan Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk membangun optimisme publik seperti mendorong lembaga kementerian dan pemerintah daerah untuk mengakselerasikan anggaran pada awal tahun 2020 kemarin. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga sedang melakukan refocusing penganggaran serta mengeluarkan paket stimulus fiskal jilid 1 dan jilid 2, di mana hal ini diharapkan dapat mendorong pergerakan di sektor real. Berdasarkan data dari CNBC Indonesia, investor retail di tanah air sudah mencatatkan tren pertumbuhan yang cukup pesat, terutama pada reksadana dan investor saham. Prospek investasi di tanah air sendiri masih cukup positif dalam jangka panjang terhadap pasar Indonesia. Hal ini juga didukung oleh reformasi yang sedang berlangsung, adanya valuasi yang menarik, dan kebangkitan new economy. Melihat tren investasi ini sedang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat, secara khusus oleh anak-anak muda, maka dari itu sebentar lagi lewat Zoom saya akan mewawancarai salah satu anak muda hebat Indonesia yang sudah terjun langsung ke dunia investasi akhir-akhir ini. Namun, wawancara ini akan saya lakukan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya, dan sekarang saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita tadi, yaitu Virka Angelina. Halo Kak Virka, apa kabar? Apa suara saya terdengar? Halo Anton, kabar baik deh. Oh iya. Mungkin sebelumnya aku izin kali ya, aku panggil kakak juga di sini mungkin biar teman-teman atau pemirsa di luar sana mungkin lebih akrab juga. Dan Iya, boleh Bang. sekarang Kak Virka Angelina ini adalah salah satu anak muda Indonesia yang mungkin sudah bekerja langsung atau sudah masuk nih pemirsa ke dunia investasi tadi. Dan saya mau tanya nih Kak, kira-kira Kak Virka sekarang kesibukan atau pekerjaannya lagi ada atau ngapain nih Kak? Kalau untuk pekerjaan sekarang sih lagi fokus di sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Astra. Bagiannya yaitu untuk analis investment, kerjasama juga sama Bank Permata gitu. Oke, jadi kalau aku lihat Kak Virka bekerja di karyawan swasta di perusahaan Astra ya Kak, perusahaan cukup ternama nih di Indonesia yang mungkin bergerak Iya, tadi di bidang spesialis investment ya. betul, bagian untuk spesialis investmentnya. Oke, dan bekerja sama dengan salah satu sektor perbankan di Indonesia juga yang cukup terkenal pastinya. Iya. Oke nih Kak, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira berbicara Ya. mengenai investasi tadi, Kak Virka sendiri apa sih yang mendorong Kak Virka untuk terjun atau mau masuk ke dunia pekerjaan khususnya di bidang investasi di spesialis investment? Atau sebelumnya mungkin sudah ada relasi atau ada hubungan dengan teman atau saudara yang sudah bergerak sebelumnya di bidang ini Kak, seperti apa? Kalau mau dibilang awalnya sih belum ada planning untuk bergabung atau join dengan satu perusahaan yang bergerak di bagian analis investment atau investmentnya sendiri. Tapi karena memang awalnya masuk kerja untuk apply lowongan dan akhirnya keterima di bagian analis investment di Astra gitu. Nah awalnya juga agak lumayan bingung ya karena kan ibaratnya masih pemula dan belum terlalu paham dengan apa sih investment itu, apa sih investasi itu, seperti apa investasi itu. Nah, awalnya memang agak lumayan banyak tanda tanya, tapi setelah dijalanin ternyata oh enak ya. Jadi ada keuntungannya juga di mana kita sebagai ya atau salary kita juga dapat keuntungan atau profit dari
kita melakukan beberapa investasi yang sudah kita tahu sendiri gitu. Oke, berarti awal-awalnya memang bingung ya Kak, atau mungkin masih belum begitu terlalu Ya, familiar mungkin dengan pekerjaan specialist investment ini, tapi lama-kelamaan melihat adanya keuntungan yang didapat dan menjanjikan, mungkin hal itu yang betul. membuat Kak Firka juga tertarik dan terjun memutuskan ke dunia investasi ini ya. Iya, betul, betul. Oke, kalau dilihat-lihat lagi nih Kak, tadi kan sudah masuk ya ke dunia investasi gitu kan, pekerjaannya juga sudah sebagai karyawan swasta di Astra gitu. Kira-kira sudah berapa lama sih Kak Kakak bekerja di dunia investasi seperti ini? Kalau untuk berapa lamanya sih dari 2019 ya, 2019 sampai dengan tahun ini. Sekarang masih tetap di bidang yang sama, di analisis investasi. Oke, berarti sekitar sudah kurang lebih 3 sampai 4 tahun ya Kak ya, dari 2019 sampai 2022. Iya, betul. Sudah cukup lama Oh. juga ya dan berpengalaman pastinya juga. Oke Kak, Iya, cukup tadi lama sih. iya, oke. Melihat pekerjaan Kakak juga nih sebagai seorang spesialis investment gitu kan. Kira-kira bagaimana Kakak ini melihat tren investasi sebelum dan sesudah masa pandemi nih Kak? Karena kan kayaknya cukup berpengaruh ya investasi ini Iya. sebelum dan sesudah masa pandemi. Apakah ada penurunan atau justru peningkatan Kak? Seperti apa? Nah, kalau untuk dibilang tanggapannya sih otomatis semua sektor keuangan para wisata itu waktu saat pandemi memang sangat benar-benar jatuh ya, anjlok. Ada beberapa perusahaan besar juga yang mengalami kolaps atau bangkrut gitu ya. Dan investasinya sendiri juga sama. Investasi sangat berpengaruh banget di masa pandemi kemarin. Sebelumnya IHSG kita cukup turun drastis ya, sampai di angka kemungkinan di 5.200, dan untuk di tahun 2021 sampai dengan saat ini keuangan negara kita sudah mulai membaik, kemudian beberapa perusahaan sektor-sektor keuangan juga sudah mulai bangkit lagi, dan para wisata juga sudah dibantu oleh pemerintah, jadi sudah mulai bangkit lagi sih kalau untuk sekarang di tahun 2022. Di tahun 2022 ini sudah mulai naik lagi, sudah ada beberapa perusahaan yang runningnya cukup sangat hebat ya. Dan kalau untuk IHSG sendiri awal sebelum pandemi saat pandemi di 5.200 sampai turun anjlok, sekarang sudah naik lagi di angka 7.200, seperti itu sih Anton. Jadi kalau untuk pandemi sih cukup pengaruh kali ya untuk investasi gitu. Oke, berarti memang sebelum pandemi ini bergerak mungkin normal ya. Mungkin awal-awal masa pandemi ya Kak sempat digoncang gitu ya dunia investasi, sempat ada penurunan mungkin ya dari berbagai Iya. sektor juga seperti itu. Tapi mungkin akhir-akhir ini sudah seperti yang dikatakan sudah mulai Kalau kembali Oke, seperti yang dikatakan akhir-akhir ini normal, iya sudah sudah kembali normal ya. Oke. baik lagi. Oke, Kak Firka selanjutnya. Kakak sebagai seorang Ya. spesialis investment tadi, bagaimana Kakak melihat atau apakah Kakak bisa melihat siapa saja nih orang-orang yang sudah terjun langsung untuk berinvestasi? Apakah, mereka masih digandrungi oleh orang tua atau justru sudah anak-anak muda sudah mulai terjun nih Kak ke dunia investasi ini, seperti apa? Baik, kalau untuk melihat siapa saja yang berinvestasi, kalau untuk sejauh ini di perusahaan Kakak sendiri sih, kalau di perusahaan saya sendiri sih lebih banyak yang mulai berinvestasi, yang mendominan itu adalah anak-anak muda seumuran dengan Anton gitu ya. Karena kalau untuk saat ini ya, di tahun 2021 sampai dengan 2002 ini, karena sudah banyak tren, apalagi sudah banyak aplikasi beberapa yang sudah hits, yang sudah gampang untuk kita akses gitu. Kalau untuk orang tua sendiri juga masih ada, tapi lebih sejauh ini sih sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena untuk orang tua itu sekarang lebih untuk stay dananya di tabungan saja gitu.
Oke, berarti kalau dikatakan juga, dulu memang masih, ada orang tua cukup didominasi oleh orang tua, tapi mungkin akhir-akhir ini Betul. anak muda sudah mulai, melek ya Kak, melek investasi atau udah mulai terbuka pikirannya untuk berinvestasi tadi. Karena, investasi benar, Iya, banyak sektornya juga ya Kak ya, dan udah bisa modalnya tuh, nggak usah yang besar-besar juga, seperti itu. iya betul. Betul, dimulai dari tahun 2021 sih, dari 2021 sampai dengan saat ini itu sudah rata-rata sudah anak muda semua ya, lebih banyak anak muda karena kalau saya lihat sendiri sih anak muda seumuran dengan kita juga sudah lumayan banyak ya dananya gitu. Oke, mungkin Iya, terakhir nih Kak ya, untuk, iya, melihat anak-anak muda atau pemirsa di luar sana mungkin, tadi kan kita berbicara soal investasi. Apakah ada tips atau trik bagaimana untuk pemirsa atau anak-anak muda yang masih awam atau masih pemula untuk berinvestasi? Mungkin karena sebelum-sebelumnya mereka takut sempat ada informasi atau berita mengenai investasi bodong gitu kan. Mungkin profit iya, di awalnya sangat besar, tapi akhir-akhirnya jadinya mereka rugi seperti itu. Adakah tips untuk betul. berinvestasi secara aman, Kak? Iya betul. Untuk tips and tricksnya sih betul ya. Kata Anton tadi banyak yang sekarang yang sudah hits ya, yaitu investasi bodong beberapa bulan kemarin kan ya, banyak yang kita ketahui ya. Tapi kalau untuk tips and tricksnya sih caranya cukup sangat mudah ya. Kita awalnya pertama ketika kita mau berinvestasi itu, kita mengecek dulu apa yang investasi mana yang akan kita pilih. Karena kan kalau untuk investasi sendiri itu ada beberapa bagian ya, ada beberapa instrumen. Misalnya kita untuk beli properti juga sudah termasuk untuk investasi. Kita beli properti atau misalnya kita beli tanah itu juga sudah termasuk investasi. Namun memang kalau untuk pembelian properti atau tanah gitu sifatnya tidak liquid, atau untuk kalau misalnya kita mau membutuhkan dana dan kita jual, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dijual gitu ya. Jadi itu sistemnya tidak liquid. Kalau misalnya mau mencoba untuk pembelian saham, reksadana atau obligasi, bonds itu juga bisa ya untuk anak muda sekarang karena kan sudah gampang ya. Kita misalnya mau beli satu atau dua lot juga bisa, tidak perlu mempunyai dana yang cukup besar atau misalnya harus 100 juta, 50 juta itu tidak perlu. Misalnya kita mau mencoba dengan dana yang 100 atau 100.000, 1 juta itu juga sudah bisa gitu. Tips and triknya yaitu kita cek dulu kita mau menginvestasikan dana kita kemana. Misalnya kita mau menginvestasikan ke bank juga bisa, karena kan kalau untuk bank sudah ada penjamin LPS ya, atau lembaga penjamin keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau mencoba untuk aplikasi-aplikasi yang sudah ada saat ini, misalnya contoh Bareksa atau misalnya Bibit atau Ajaib ya, yang lagi sekarang itu juga bisa. Yang penting kita cek dulu itu sudah ada Bapepti, sudah terdaftar di OJK juga gitu. Oke, berarti pada intinya itu kembali melakukan cek dan recheck serta memeriksa kembali Betul, betul. kredibilitas dari investasi tersebut. Oke, tak terasa nih Kak Betul, Firka, terima betul. kasih, atas, Ya, wawancaranya yang sangat, menarik dan juga pastinya menambah pengalaman juga buat anak-anak muda dan pemirsa di luar sana dalam berinvestasi. iya. Baik pemirsa, informasi dan wawancara tadi sekaligus menjadi penutup kita pada hari ini, Sabtu 11 Juni 2022. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Antonius pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan tidak lupa juga kami selalu mengingatkan untuk pemirsa di luar sana tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.